Santapan Harian Minggu 18 Mei 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-20, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bersama Sang Kasih, Yesus Kristus, kami siap untuk merenungkan kebenaran sabda-Mu saat ini. Dalam kasih-Mu Kristus, kami berteduh. Amin. Bilangan 20 ayat 1-13. Kemudian orang Israel segenap umat itu sampai ke padang gurun Sin pada bulan pertama, dan tinggallah bangsa itu di Kades. Disitulah Miriam meninggal dan dikuburkan. Suatu ketika tidak ada air bagi umat itu, mereka pun berkumpul menghadap Musa dan Harun. Bangsa itu berbantah dengan Musa, katanya, "Andai saja kami binasa pada waktu saudara-saudara kami binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di sini? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Tempat bukan untuk menabur, juga tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada." Musa dan Harun meninggalkan umat itu, pergi ke pintu kemah pertemuan dan bersujud. Tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu. Engkau dan Harun saudaramu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya memberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, lalu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya dan memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Keluarlah air banyak sekali sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, sebab itu kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka." Itulah air Meriba, tempat orang Israel berbantah dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Sahabat Santapan Harian, setelah Maria meninggal di Kadesh, umat Israel berbantah dengan Musa dan Harun karena mereka dan ternaknya tidak mendapatkan air. Musa dan Harun lalu menuju ke kemah pertemuan dan bersujud. Sesuai firman Tuhan, Musa dan Harun mengumpulkan umat. Entah mengapa Musa berkata, "Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu?" Lalu Musa yang seharusnya hanya berkata kepada bukit batu itu supaya memberi air, malah memukulnya 2 kali. Memang air keluar banyak sekali, tetapi Tuhan berfirman, "Kamu tidak percaya dan tidak menghormati kekudusanku. Kamu tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan." Perikop ini menuliskan bulan pertama umat Israel tinggal di Kadesh. Hal ini menunjukkan tinggal 1 tahun lagi mereka akan masuk ke negeri Kanaan. Mereka
sudah menjalani pengembaraan di padang gurun selama 39 tahun. Namun Musa dan Harun justru melanggar firman Allah sehingga Allah menganggap mereka tidak percaya kepadanya. Dan akibatnya Musa dan Harun tidak diizinkan Allah masuk ke negeri yang Allah berikan. Kejadian itu seumpama sudah menempuh ribuan langkah tetapi tergelincir pada langkah-langkah akhir. Sebagai pemimpin rohani, kita mendapatkan peringatan dalam dua hal. Pertama, pemimpin rohani tidak boleh melanggar firman Allah. Para pemimpin rohani seharusnya melakukan amanat agung dalam pelayanannya. Bukannya asik dengan berbagai kegiatan atau program yang menghabiskan waktu, tenaga, dan uang. Kedua, pemimpin rohani melayani dengan kuasa Allah, bukan dengan kuasa dari diri sendiri. Ketika pelayanannya berhasil, pemimpin rohani tidak patut mengakui bahwa dirinya yang mampu, hebat, setia, atau rajin dan menyombongkan keberhasilan pelayanannya. Pengakuan semacam itu justru tidak menghormati kekudusan Allah, sebab hal demikian itu mencuri kemuliaan Allah. Kedua hal tersebut perlu disadari, supaya di kemudian hari bisa menyelamatkan kita semua agar tidak tergelincir dan tidak kehilangan arah pelayanan. Sebagai sesama orang percaya, mari berdoa bagi pertumbuhan pelayanan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hidup ini sebab Engkau yang membuatnya menjadi berarti. Ajar kami mengerti apa yang Kau ingin kerjakan dalam hidup kami, sehingga rancangan yang Kau tetapkan dalam hidup kami dapat tergenapi sesuai rencanamu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.